Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM L0211911092 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Hasanuddin. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang ekosistem terumbu karang. Untuk yang pertama, jadi terumbu karang itu merupakan ekosistem perairan dangkal yang banyak dijumpai di sepanjang garis pantai daerah tropis, di mana terumbu karang adalah endapan masif yang penting dari kalsium karbonat yang dihasilkan oleh karang seperti Phylum Cnidaria dan kelas Anthozoa, dengan sedikit tambahan dari alga berkapur dan organisme-organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat atau CaCO3. Nah, berdasarkan pembentukan terumbu karang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, karang yang membentuk terumbu atau biasa disebut dengan karang hermatipik, yaitu dalam prosesnya bersimbiosis dengan zooxanthella dan membutuhkan sinar matahari untuk membentuk bangunan dari kapur yang kemudian dikenal dengan reef building cores. Kemudian yang kedua, karang yang tidak dapat membentuk terumbu atau biasa disebut dengan karang ahermatipik, di mana karang ini tidak dapat membentuk bangunan kapur sehingga dikenal dengan non-reef building atau cores yang secara normal hidupnya tidak bergantung atau tidak tergantung pada sinar matahari. Jadi, hewan karang batu umumnya merupakan koloni yang terdiri dari banyak individu, yang dimana berupa polip. Nah, polip ini akan membentuk dasar seperti mangkok dengan tepian berumbai-umbai atau biasa disebut dengan tentakel. Nah, tiap polip tumbuh dan mengendap menjadi kapur yang membentuk kerangka. Polip ini akan memperbanyak dirinya secara vegetatif, yaitu dengan cara pembelahan, hingga satu koloni karang bisa terdiri dari ratusan ribu polip. Sedangkan perbanyakan secara generatif atau pembuahan, yaitu pembuahan secara antara kelamin sel jantan dan sel telur yang akan menghasilkan larva yang disebut dengan planula. Kemudian formasi terumbu karang. Nah, formasi terumbu karang yang pertama yaitu terumbu karang tepi atau fringing reef, yaitu terumbu karang yang terdapat di sepanjang pantai dan dalamnya tidak lebih dari 40 meter. Terumbu ini tumbuh ke permukaan dan ke arah laut terbuka. Kemudian formasi yang kedua yaitu terumbu karang penghalang atau disebut dengan barrier reef, di mana berada jauh dari pantai yang dipisahkan oleh lagon dengan kedalaman 40-70 meter. Umumnya terumbu karang ini memanjang menyusuri pantai. Kemudian yang ketiga yaitu formasi atol, di mana merupakan karang yang berbentuk melingkar seperti cincin yang muncul dari perairan dalam jauh dari daratan dengan melingkari gobah atau lagon yang memiliki terumbu karang tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pembentukan terumbu karang. Jadi, terbentuknya terumbu karang itu merupakan proses yang lama dan kompleks, di mana proses yang pertama itu diawali dengan terbentuknya endapan masif kalsium karbonat yang terutama dihasilkan oleh hewan-hewan karang dari Phylum Cnidaria. Nah, kelas Anthozoa dan Orthoceractinia dengan sedikit tambahan alga berkapur dan organisme lain yang juga menghasilkan kalsium karbonat yang disebut dengan terumbu. Nah, binatang karang memperoleh nutrien utama dari alga yang bersimbiosis di dalamnya atau disebut dengan endosimbiotic algae, yaitu alga ya dari genus Gymnodium yang dikenal dengan sebutan zooxanthella. Alga ini hidup di dalam polip karang dan membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Nah, zooxanthella memegang peranan penting dalam menjaga dan mendaur ulang nutrien yang dihasilkan sebagai sisa metabolisme karang. Selama proses fotosintesis oleh zooxanthella, karang hermatipik mensekresikan dan mendepositikan karang 2-3 kali lebih cepat pada daerah terang daripada daerah gelap.
Kemudian selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk pertumbuhan terumbu karang. Nah, berdasarkan bentuk pertumbuhannya, karang batu terbagi atas karang acropora dan non-acropora, di mana perbedaan antara karang acropora dengan non-acropora yaitu terletak pada struktur skeletonnya. Acropora memiliki bagian yang disebut dengan aksial koralit dan radial koralit, sedangkan non-acropora hanya memiliki radial koralit saja. Nah, bentuk pertumbuhan karang non-acropora terdiri dari 7, yaitu yang pertama coral branching atau di mana ini disebut memiliki cabang lebih panjang daripada diameter yang dimiliki. Kemudian yang kedua yaitu coral masif, di mana berbentuk seperti bola dengan ukuran yang bervariasi. Permukaan karang halus dan padat dapat mencapai ukuran tinggi dan lebar sampai beberapa meter. Kemudian yang ketiga yaitu coral encrusting, di mana tumbuhan menyerupai dasar terumbu dengan permukaan yang kasar dan keras serta berlubang-lubang kecil. Kemudian yang keempat yaitu coral submasif, di mana cenderung untuk membentuk kolom kecil atau wet glide. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima coral foliose, yaitu tumbuhan dalam bentuk lembaran-lembaran yang menonjol yang pada dasar terumbu berukuran kecil dan membentuk lipatan atau melingkar. Nah, yang ketujuh yaitu coral mushroom, berbentuk oval dan tampak seperti jamur, memiliki banyak tonjolan seperti punggung bukit beralur dari tepi hingga pusat mulut. Kemudian yang ketujuh yaitu coral melipora, yaitu karang api, dan terakhir yaitu coral heliopora, yaitu karang biru. Kemudian selanjutnya untuk karang jenis acropora, yaitu dapat digolongkan menjadi 5, yaitu yang pertama acropora branching yang berbentuk bercabang seperti ranting pohon, dan yang kedua yaitu acropora encrusting yang bentuk menggerak biasanya terjadi pada acropora yang belum sempurna. Nah, yang ketiga yaitu tentang acropora tabulat, di mana bentuk bercabang dengan arah mendatar dan rata seperti meja. Nah, yang kelima yaitu acropora submasif, di mana percabangan bentuk gada atau lempeng dan kokoh. Dan yang kelima yaitu acropora digitate atau bentuk percabangan rapat dengan cabang seperti jari-jari tangan. Kemudian yang keempat yaitu tentang faktor pembatas yang mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang. Jadi faktor yang pertama yaitu suhu, di mana suhu terumbu karang pada umumnya ditemukan pada perairan dengan suhu 18 sampai 36 derajat Celcius dengan suhu optimal 26 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian faktor yang kedua yaitu salinitas, di mana karang hermatifik adalah organisme laut sejati dan tidak dapat bertahan pada salinitas yang menyimpang dari salinitas air laut yang normal, yaitu sekitar 32-35. Kemudian cahaya, di mana tingkat kompensasi untuk karang nampaknya merupakan kedalaman, di mana intensitas cahaya kurang sampai 15-20 derajat Celcius dari intensitas permukaan. Kemudian faktor pembatas yang keempat yaitu arus permukaan, di mana terumbu karang lebih berkembang pada daerah-daerah yang mengalami gelombang besar, di mana gelombang-gelombang itu memberikan sumber air yang segar dan memberi oksigen dalam air laut dan menghalangi pengendapan pada koloni. Nah, dan faktor yang terakhir yaitu tentang sedimentasi, di mana sedimentasi ini biasa juga disebut dengan pengendapan dan mempunyai pengaruh negatif terhadap karang. Nah, kebanyakan karang tidak dapat bertahan dengan adanya endapan yang berat karena menutupi dan menyumbat struktur pemberian endapan dalam air tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu tentang manfaat terumbu karang. Nah, menurut Sauner tahun 1993 dan Cesar tahun 1996, manfaat terumbu karang yang dapat diidentifikasi menjadi 2, yaitu yang pertama manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Nah, manfaat langsung dari terumbu karang ini seperti dapat dinikmati oleh manusia adalah pemanfaatan sumber daya ikan, kemudian batu karang,
Dan kemudian terumbu karang ini dapat dijadikan pariwisata bagi turis-turis mancanegara maupun turis-turis lokal. Kemudian manfaat langsung dari terumbu karang itu juga sebagai penelitian dan pemanfaatan biota perairan lainnya. Kemudian manfaat tidak langsung dari terumbu karang adalah terumbu karang sebagai penahan abrasi pantai. Kemudian yang kedua, keanekaragaman hayati. Yang ketiga, yaitu tempat berlangsungnya siklus biologi, kimiawi, dan fisik secara global yang mempunyai tingkat produktivitas yang sangat tinggi, di mana penyediaan lahan dan tempat budidaya berbagai hasil laut dan sebagai tempat perlindungan biota-biota yang ada di laut yang telah langka atau punah. Baik, itulah penjelasan saya tentang ekosistem terumbu karang. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.